Salam, Salam. puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 6. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Jadi ini Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Jadi orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Jadi Yesus ini sudah menyembuhkan banyak orang, sehingga orang semua datang kepadanya. Mereka mengikuti Yesus. Makanya Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi saat itu pasca orang Yahudi sudah dekat. Jadi ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, yaitu mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Jadi artinya karena banyaknya orang, tidak mungkin uang yang 200 dinar saja pun tidak mungkin. Karena uang 200 dinar itu sebenarnya sudah banyak menurut mereka. Namun kalau dibelikan roti di situ untuk memberi makan orang yang banyak itu, tidak mungkin. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Jadi ada 5.000 laki-laki banyaknya. Mereka itu banyak sekali tuh, kalau itu satu lapangan besar itu. Itu hanya laki-laki kalau dihitung. Kalau dia bawa istrinya, bawa anaknya, berarti mereka itu sekitar 10.000 orang yang mengikut Yesus pada saat itu. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi Yesus mengucap syukur dan kemudian membagikan roti. Bayangkan ini ada 5 roti saja, tapi mau dibagikan kepada 5.000 orang laki-laki. Namun ketika dibagi, roti itu sangat cukup. Terjadi mujizat yang luar biasa, sehingga bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang, mungkin 10.000 orang, sampai mereka kenyang. Nah, dikatakan di sini, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Jadi roti ini roti mujizat. Bahannya hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi lebihnya banyak sekali. Walaupun sudah diberikan kepada sekitar 10.000 orang.
Inilah mujizat. Jadi banyak orang yang tidak percaya ini. Namun kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus percaya. Kenapa? Karena firman yang keluar dari mulut Yesus itu bisa menciptakan apa saja, termasuk roti. Makanya ketika ia menjawab iblis, waktu iblis mencoba Yesus, jadikanlah batu ini menjadi roti. Datang Yesus menjawab kepadanya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah buktinya, inilah salah satu buktinya bahwa firman itu dapat memberikan kehidupan kepada manusia. Artinya ketika Yesus mengucap syukur atas roti itu, maka roti itu menjadi sangat banyak, sangat besar, sehingga dibagi berapa saja pun sampai 10.000 orang masih lebih. Itulah kuasa firman. Jadi firman ini bukan hanya kata-kata biasa. Firman ini adalah sesuatu yang sangat berkuasa. Ketika Yesus berkata-kata, ketika Yesus berfirman, kuasanya dapat membuat mujizat. Dari bahan 5 roti dan 2 ikan menjadi sangat banyak. Itulah kekuatan kuasa firman. Ayat 12, dan setelah mereka kenyang, yang berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya. Dari hanya 5 roti, 2 ikan, dan setelah memberikan makan orang lebih dari 10.000 orang, masih ada lebihnya 12 bakul. Ini mengajari kita, saudara, agar kita bersyukur dengan apa yang kita terima dari hidup kita sehari-hari, dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita dapat gaji sekian banyaknya, kita harus mengucap syukur kepadanya, kepada Tuhan. Yesus sedang membuat contoh ini. Ketika ia mendapatkan 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur. Tapi banyak dari kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sudah banyak sekalipun kita terima, kita masih tidak bersyukur. Jadi melalui firman ini, kita diingatkan oleh Tuhan, berapapun yang kamu terima dari hasil kerjamu, marilah bersyukur kepada Tuhan. Memang kalau kita tidak meneladani Yesus, maka kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Tahun ini gaji mungkin 3 juta, kurang. Tahun depan gajinya 10 juta, kurang terus. Makanya tetap kurang. Tapi kalau apapun yang kita terima, kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka
uang yang sudah kita terima itu akan menjadi sangat cukup. Karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah situasi di mana uang itu bisa cukup. Sehingga oleh sebab itu janganlah kita ragu. Kita mengucap syukur. Makanya mengucap syukurlah senantiasa. Kita mengucap syukur dari hari-hari keseharian hidup kita ini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita menggerutu, ya, supaya itu memang benar-benar menjadi berkat dalam hidup kita. Yesus kita lihat di sini tadi, Yesus kita lihat bahwa dia menghargai perjuangan dari murid-muridnya itu. Artinya dia tidak mengatakan, udah hanya 5 roti, udah nggak usah pakai itu, aku kasih mujizat saja. Tidak. Tuhan juga menghargai semua usaha kita dalam hidup ini. Namun dia memberikan teladan kepada kita apabila kita sudah mendapatkan yang sedikit saja, yang seakan-akan tidak cukup, dan dia memberikan teladan kepada kita supaya kita mengucap syukur atasnya. Sehingga apa yang terjadi itu pasti akan cukup, bahkan lebih. Sangat luar biasa. Ini pelajaran bagi kita. Jadi hidup kita menjadi hidup yang sangat berbahagia. Berapapun yang kita dapatkan dari hasil usaha kita, mari kita tetap mengucap syukur. Amin. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, artinya mujizat yang telah diadakan oleh Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Jadi memang sifat manusia begitu. Kalau ada hal-hal yang di luar daripada kebiasaan, yang jauh daripada apa yang bisa dipikirkan, pasti merasa ini orang yang luar biasa. Dia adalah nabi. Nah, ini pengakuan ini datang kepada orang yang membuat mujizat. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Yesus melihat ada satu pengharapan yang besar daripada orang-orang yang mengikut dia, supaya ia dijadikan raja. Nah, ini sudah cocok ini. Dalam hati mereka merasa ini yang benar ini. Inilah nabi yang kita tunggu-tunggu, yang bisa membuat mujizat sama kita. Kita lapar pun langsung dikasih makan. Kita bisa lihat di sini bahwa Yesus bukan mengharapkan balasan. Setelah dia berkhotbah, dia sudah menyembuhkan orang, dia tidak bilang kepada murid-muridnya, "Hai Petrus, ambil kantongan persembahan supaya dikumpulkan." Tidak, tapi dia mengatakan, beri mereka makan. Berikan kepada mereka makanan. Luar biasa. Mungkin kalau ada sekarang pun yang seperti ini, kita ini semua ikut itu. Karena bukan dikumpulkan persembahan, tapi kita malah dikasih makan. Saya tidak tahu kalau ada juga sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang melakukan ini. Mungkin juga ada sih. Biasanya itu siap khotbah, dikumpulkan persembahan. Belum ada saya lihat yang seperti Yesus. Makanya sebenarnya ini sengaja ditulis supaya ini diteladani.
Artinya sebagai orang yang bisa dikatakan pemimpin, dia harus memperhatikan kebutuhan daripada pengikutnya. Dia lihat orang semua, ada 5.000 laki-laki saja sudah berkumpul, mungkin sudah capek mereka, mungkin sudah lapar mereka. Yesus merasa ada belas kasihan kepada mereka, kasihan orang, makanya dikasih makan. Jadi luar biasa ini pengajaran Yesus ini. Dan ini sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus, supaya kita bisa menjadi muridnya yang belajar tentang apa yang dilakukannya, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti dia, memiliki hati yang punya belas kasihan kepada orang banyak, bukan mengasihani diri sendiri. Ya, jadi Yesus ini sebenarnya memberikan teladan yang sangat baik. Ayat 16, dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu. Jadi Yesus tadi pergi ke gunung, ya kan, dia menyingkir, dia menyembunyikan diri karena dia tidak mau dia diangkat jadi raja. Ya. Karena kalau dia di situ, dia dipaksakan dia supaya dia jadi raja saat itu juga, karena udah ada 10.000 orang. Nah, namun Yesus bukan itu maksudnya dia datang ke dunia, ya, bukan menjadi raja seperti raja manusia, raja biasa, tapi dia adalah raja dari kerajaan Allah. Jadi murid-muridnya ke danau naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Jadi murid-muridnya ini diterpa angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Jadi disinilah Yesus berjalan di atas air. Bayangkan, dia kan dari gunung. Ya, kita lihat tadi dia ke gunung, dia menyingkir kan. Dia tidak bersama murid-muridnya. Murid-muridnya melaut, mereka pergi ke Kapernaum. Tapi di tengah laut mereka, sekitar 2-3 mil setelah mereka mendayung, mereka mendapatkan masalah. Angin kencang. Jadi ketika mereka melihat Yesus, ayat 20 katakan, tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Jadi sebenarnya mereka sudah takut, karena murid-murid Yesus merasa kok ada orang, ya kan? Kok ada orang yang jalan di atas air. Mereka terheran-heran sehingga mereka takut. Jadi Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi baru 2-3 mil ya mereka ini dari pantai, begitu naik Yesus langsung sampai. Ini semua sebuah mujizat juga ini, iya kan? Hah? Iya, langsung. Masih 3 mil mereka itu panjangnya itu, kalau itu berapa kilometer itu? Sekitar berapa kilometer itu dari ini, masih jauh sebenarnya, masih belum setengah perjalanan mereka. Begitu Yesus naik di atas perahu, itu sudah sampai. Ayat 22, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu
beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi mereka ini sudah ngebat kali, sudah senang kali dengan Yesus ini. Jadi mereka terus mengikuti, ya kan? Walaupun Yesus sudah menyembunyikan diri, mereka mencari terus. Karena ada hal yang luar biasa, ada yang sangat luar biasa. Dia menyembuhkan orang, dia memberi makan dengan cuma-cuma tanpa bayar tuh, ya, menyembuhkan tanpa bayar, memberi makan tanpa bayar. Jadi orang senang lah, jadi gratis semua. Makanya orang ya kita jadikan dia ini raja sajalah. Kalau Yesus sudah jadi raja kita seperti raja di dunia ini, wow, tidak ada sakit yang kita takutkan, tidak ada kelaparan, karena ada raja kita. Jadi makanya mereka itu mau mengangkat dia jadi raja. Enak kali kan? Ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jadi kan mereka bingung kan, orang banyak itu bingung. Lalu dia tadi kan sudah naik perahu murid-muridnya itu tengah malam. Ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi artinya gini, Yesus mengatakan kepada mereka, kamu sebenarnya datang ke sini mencari aku bukan karena kalian melihat ada tanda-tanda keilahian, bukan karena melihat bahwa ada pertanda bahwa sebenarnya aku ini datang dari Allah. Sebenarnya aku ini datang dari Allah, bukan seseorang yang biasa. Itu maksudnya. Maksud Yesus itu bahwa supaya mereka tahu sebenarnya dia itu bukan seseorang manusia biasa. Dia adalah firman. Itunya sebenarnya. Itulah tanda-tanda bahwa saya ini adalah firman, artinya membuat mujizat, membuat kesembuhan-kesembuhan. Hanya dengan mengucap syukur saja bisa, semuanya bisa memberikan makan berapa ribu orang itu. Itu maksud Tuhan. Tapi mereka, Yesus mengatakan, karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Terus Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Yesus memberikan satu pelajaran di sini supaya orang-orang yang menjadi pengikutnya bekerja bukan hanya untuk makanan untuk kenyang saja. Karena makanan itu akan binasa, maksudnya makanan itu akan habis. Contohnya kita makan sekarang ya habislah, ya kan? Berarti besok lagi makan lagi, ya makan berhala lagi makanan. Jadi Yesus mau mengarahkan mereka untuk apa? Untuk mencari sumber makanan yang tidak habis. Dikatakan sini, Anak Manusia akan memberikan kepadamu makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita pikirkan secara manusia ini, berarti kalau nasi dia bisa tidak basi-basi dia, tidak habis-habis juga. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan Yesus bukan itu. Bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Makanan yang
bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita berpikirkan itu. Apa itu makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Tidak ada satu makanan pun yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Atau 100 tahun saja pun tidak ada yang bisa tahan. Atau 1 tahun ada makanan itu bisa sampai bertahan sampai 1 tahun, nggak ada. Kalau diawetkan itu ya mungkin lah, ya kan. Tapi kalau sampai kepada hidup yang kekal itu bisa berapa ribu tahun, berapa banyak tahunnya itu, berapa tahun itu. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi mereka bertanya, apa itu pekerjaan itu yang bisa menghasilkan makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan itu yaitu percaya. Pekerjaan yang dikehendaki Allah itu percaya, jadi percaya kepada Yesus. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka itulah yang namanya pekerjaan yang dikehendaki Allah itu. Pekerjaan itu percaya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Jadi dengan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka makanan yang akan dihasilkan oleh pekerjaan itu akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa itu? Jadi banyak orang tidak tahu juga itu apa itu hasilnya itu, pekerjaan percaya kepada Yesus. Lalu mereka berkata kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Jadi mereka masih bingung ini. Apa itu? Apa yang dimaksudkannya ini? Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Artinya mereka masih belum percaya pada Yesus. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Artinya Tuhan sendiri yang memberikan itu. Jadi Musa pada saat itu meminta kepada Tuhan untuk memberikan makan orang Israel di padang gurun itu. Jadi Bapa di sorga memberikan mereka makan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi mereka minta roti yang itu senantiasa supaya jangan kerja lagi kita. Jadi enak kali lah itu, ya kan? Jadi enak lah. Artinya biar jangan kerja-kerja kami, berikanlah yang seperti itu, seperti manna itu setiap hari. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Yesus mengatakan ini, aku ini. Jadi sebenarnya Yesus lagi mengatakan kepada mereka, aku ini adalah firman. Ya. Aku ini adalah firman. Tapi karena mereka melihat badan Yesus, mereka pikir, bagaimana dia ini adalah roti? Bagaimana ini Yesus ini adalah roti? Kalau Yesus mengatakan ini sebenarnya aku adalah firman, mungkin mereka akan bingung dan bertanya dalam hati mereka dengan logika mereka, oh iya ya, firman. Firman itu
sangat berkuasa. Jadi mereka ini belum percaya bahwa Yesus itu adalah firman. Mereka hanya percaya bahwa Yesus itu bisa membuat mukjizat sebagai manusia, sebagai nabi biasa, nabi gitulah. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi mereka tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Maksudnya setiap orang yang datang kepada Yesus, Yesus tidak akan membuangnya. Ya. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu berasal dari sorga, bukan dari debu tanah, dari sorga. Jadi dia mengatakan di sini supaya mereka pelan-pelan mengertilah tentang itu. Ya. Dia adalah roti dari surga. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus mengatakan bahwa semua orang yang ditarik oleh Bapa untuk mengikut Yesus sebenarnya jangan ada yang binasa, tetapi akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi semua yang dilakukan Yesus itu sebenarnya adalah memberikan tanda-tanda kepada manusia, kepada orang-orang yang mengikutnya, supaya mereka percaya kepadanya bahwa Dia adalah firman. Ketika mereka percaya bahwa Dia itu adalah firman, maka mereka akan beroleh hidup yang kekal. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Jadi mereka tidak bisa terima itu. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jadi, mungkin ini kan tetangganya juga nih. Ya iyalah, kita sebagai manusia ini, seperti kita ini sekarang ini, kalau dia tetangga kita bilang itu, macam mana nih? Kau ini dari sorga. Aku lihat-lihatnya kau waktu lahir, iya kan? Jadi memang sesuatu yang sulit. Jadi ini masuk akal bahwa orang-orang itu, gimana kau jadi roti pula kau yang dari sorga? Bagaimana pula orang ini mengatakan itu? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi sudah berapa kali Yesus mengatakan ini? Artinya orang yang memang ditarik oleh Tuhan, maksudnya dibuat hatinya percaya kepada Yesus itu sebenarnya ditarik Tuhan itu. Jadi tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita paksa orang pun menjadi percaya kepada Tuhan itu tidak mungkin. Jadi biarpun kita, contohnya kita merayu-rayu orang supaya percaya kepada Yesus, nggak akan bisa. Karena sebenarnya kalau orang bisa percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, itu adalah orang yang sudah ditarik oleh Bapa di sorga. Jadi apa usaha kita pun supaya orang bisa percaya kepada Yesus, tidak akan bisa kalau bukan Bapa sendiri yang melakukan itu. Ini ayat 44 ini. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku.
dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi di dalam kitab nabi-nabi, Yesus mengatakan bahwa ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus itu, mereka semua akan diajar. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, datang kepada Yesus. Jadi orang yang sudah membaca kitab nabi-nabi pasti datang kepada Yesus sebenarnya. Hal ini tidak berarti bahwa ada yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Artinya Yesus menyaksikan di sini bahwa Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi Dia menegaskan lagi, barang siapa yang percaya dengan apa yang kukatakan, maka ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Jadi Yesus mengatakan, akulah roti, makanan, aku adalah makanan. Sangat berat itu. Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ya, udah makannya mereka, tapi mati juga mereka. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Luar biasa. Jadi bagaimana kalau kita makan roti dari sorga itu, kita tidak akan mati. Jadi ada pengertiannya ini. Bukan maksudnya makanan biasa ini yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Bukan seperti roti yang biasa dimakan. Bukan seperti roti tadi yang untuk memberikan makan 5.000 orang tadi, bukan. Tapi badannya itu. Akulah roti hidup katanya. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Yang dimaksudkannya di sini adalah Roh Kudus. Siapa yang makan Roh Kudus itu. Dikatakan ya ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi dagingnya, bukan daging seperti badan kita ini sebenarnya maksudnya. Nah, karena dagingnya itu terbuat dari Roh Kudus sebenarnya. Jadi banyak orang nggak bisa terima itu. Ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya kalau kita tidak memakan daging Yesus itu dan meminum darahnya, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini artinya jaminannya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Luar biasa. Mengerti nih? Dagingnya ini dan darahnya ini bahan dasarnya tadi itu Roh Kudus.
roh Tuhan ini. Makanya dibilang sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya Roh Kudus itu bisa menciptakan makanan, bisa menciptakan minuman. Ya seperti itu tadi itulah. Seperti tadi itu memberikan makan itu. Itu Roh Kudus itu yang menciptakan makanan itu. Daging dan minuman juga bisa. Jadi itu semua karena Roh Kudus itu menciptakan. Roh itu menciptakan, Roh Allah itu mencipta. Makanya dibilang di sini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Artinya kita tinggal di dalam Bapa, di dalam Roh, dan aku di dalam Dia, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, dalam diri orang yang memakan dagingnya dan minum darahnya. Artinya yang menerima rohnya, menerima Roh Kudus di dalam hatinya, memakan masuk roh itu di dalam hidupnya, maka dia itu apa? Dia akan memiliki hidup yang kekal. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi kalau kita makan dia, makan dagingnya, minum darahnya, kita hidup oleh Yesus. Jadi kehidupan kita ini oleh Yesus. Kita hidup oleh firman, kita hidup oleh Roh, kita hidup oleh Roh. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini artinya roh kita hidup selama-lamanya. Semuanya dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya kalau orang berpikir ini adalah kata-kata biasa, ya iyalah ini memang berat ini. Kalau dibilang makan dagingku, itu kanibal itu. Dan tidak ada yang sanggup mendengarkan ini. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi murid-muridnya saya yang sudah ikut dia pun bersungut-sungut. Macam mana ini? Bagaimana guru kita ini? Masa kita makan dagingnya? Ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, dia mau menerangkan di sini, rohnya, roh itu yang memberi hidup, bukan daging itu. Daging ini sebenarnya nggak berguna ini. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, ini baru diterangkannya bahwa sebenarnya yang kusampaikan itu, makanan itu adalah roh. Yang mau dimakan itu roh dan hidup. Bukan daging tubuhnya ini. Bukan daging ini. Tapi roh. Jadi kan orang kan susah mengerti. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Jadi ini juga langsung kontak kepada orang yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia. Jadi bukan usaha manusia, bukan usaha orang lain, bukan usaha murid-murid Yesus. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu kasih karunia, anugerah.
Jadi orang tidak akan mudah percaya kepada Yesus. Kalau Tuhan sendiri tidak menganugerahkan kepercayaan itu kepada seseorang, dia tidak akan menjadi percaya kepada Yesus. Karena itu kasih karunia. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan kasih karunia. Berbahagialah orang yang bisa percaya kepada Yesus. Itu artinya dia sudah menjadi milik Allah. Dia sudah menjadi orang yang akan menerima hidup yang kekal. Jadi diusahakan orang pun sampai dia diinjili, dia dirayu-rayu supaya menjadi orang Kristen, itu tidak akan bisa menjadi pemilik hidup yang kekal. Itu kasih karunia. Makanya kasihan sekali orang-orang yang sudah pergi menginjil kemana-mana dengan pengorbanan yang sungguh luar biasa dan mengharapkan semua orang percaya kepada Yesus. Sebenarnya yang diinginkan Yesus itu bukan untuk menjadikan orang menjadi Kristen, tapi yang diinginkan Yesus itu kita bersaksi dan memuridkan mereka. Setelah kita bersaksi dan orang mendengarkan kesaksian kita, dan orang-orang itu mau menjadi murid, maka dia akan menjadi orang yang bertahan tetap percaya kepada Yesus ketika Tuhan sendiri, ketika Allah sendiri memberikan kasih karunia kepada orang tersebut untuk percaya kepada Yesus. Itu kasih karunia, anugerah, itulah anugerah itu. Jadi tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus dengan benar. Hanya sedikit. Makanya marilah kita benar-benar mendengarkan firman ini. Kalau saudara bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu bukan karena hasil usahamu sendiri, tapi itu adalah kasih karunia. Dengarkan firman Tuhan ini supaya beroleh hidup yang kekal. Ini bukan biasa-biasa ini. Ini luar biasa loh firman Tuhan ini. Artinya kau berusaha pun, kalau kau tidak dapat kasih karunia, kau tidak dapat. Ini kasih karunia. Jadi Tuhan itu melihat hati manusia itu. Hati manusia itulah yang dilihat Tuhan. Ketika ia melihat hati orang itu yang betul-betul sungguh-sungguh, bukan asal jadi, maka orang itulah yang akan menerima kasih karunia Tuhan untuk bisa percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu kasih karunia. Ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut dia. Ketika dia mengatakan itu. Kenapa? Karena memang hanya sedikit yang mendapat kasih karunia itu. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini Simon Petrus sudah tahu. Perkataan Yesus itu adalah hidup yang kekal. Jadi dia mengerti. Di sinilah kita melihat kan bahwa murid-muridnya itu ada yang mengerti. Perkataan Yesus itu yang dia bilang dari awal tadi itu, akulah roti hidup, dagingku adalah makanan. Ini Petrus ngerti. Itu adalah firman. Daging Yesus itu adalah firman. Jadi Petrus mengatakan, perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Perkataanmu adalah firman, itu maksudnya. Kalau ditegaskan dia, perkataanmu adalah firman. Artinya, ketika kita percaya bahwa perkataan Yesus itu adalah firman, maka kita tidak ragu lagi. Karena kenapa? Karena firman itu adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Jadi kita kenapa takut lagi? Kan Petrus sendiri mengatakan itu. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi dia yakin. Ini satu keyakinan. Itu tandanya bahwa Petrus ini sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan. 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, dan kami percaya bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Roh Kudus. Maksudnya itu sebenarnya itu Roh Kudus. Yang kudus dari Allah. Artinya firman dari Allah. Ya, kalau kita sambung-sambungkan ini dengan bagaimana Yesus bisa lahir, kalau kita lihat itu ketika malaikat itu datang kepada Maria, dikatakan Roh Kudus akan menaungi engkau. Ketika Maria bilang, aku belum punya suami, bagaimana aku bisa melahirkan anak? Jadi Roh Kudus menaungi Maria itu. Jadi makanya yang kudus dari Allah, firman yang menjadi manusia. Kemudian ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yesus sudah memilih 12 orang, tapi satu yang tidak mendapat apa? Kasih karunia. Masih ada yang tidak percaya, 12 dipilih tapi satu orang yang tidak. Artinya yang mendapat kasih karunia itu adalah pilihan. Bukan jadi orang Kristen, bukan. Tapi kasih karunia itu hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar hatinya memiliki kasih akan Allah. Ayat ke-71 ini, yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 muridnya itu. Jadi dari yang kita pelajari ini, pasal 6 ini, kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama, bahwa Yesus itu adalah makanan yang turun dari surga. Kedua, kita harus bekerja. Dan pekerjaan itu adalah percaya kepada Yesus. Oke? Ketika kita percaya kepada Yesus dan tidak bersungut-sungut seperti murid-murid yang lain, maka kita akan mendapat apa? Kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika kita benar-benar percaya, ya, kalau kita bekerja untuk percaya kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa Yesus akan tinggal di dalam kita. Kita akan tinggal di dalam Yesus. Artinya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka apa yang dimaksudkan Yesus tadi, makanan itu akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menciptakan
menciptakan. Kalau dia jadilah roti, jadilah roti. Itu sebenarnya maksudnya ini. Jadi firman ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa agar kita memang benar-benar mendapat kasih karunia daripada Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Amin. Dan Yesus memberkati.